Oke guys, jadi gue baru bangun tidur ya, tuh gue berantakan. Jadi tuh gue mau pindahin, kemarin tuh gue udah pindahin isi koper itu ke koper ini. Jadi maksudnya biar koper itu kosong. Jadi kalau misalkan kita pindah ke bawah nanti, jadi gampang bawahnya nggak berat gitu. Ini numpuk di sini berantakan tuh barang-barang gue tuh. Kita di sini masih ini pagi-pagi tuh. Lihat laut tuh, laut tuh, laut tuh, laut. Ini namanya laut guys. Lihat laut, laut, laut nih. Kalau pagi-pagi lautnya kayak gini. Oh, kita masih nunggu sarapan. Nih si Yudi masih tiduran juga dia tuh. Tuh ya. Sarapannya belum datang nih. Oke deh, kita sambung lagi nanti ya. Oke guys, akhirnya sarapannya udah nyampe nih. Si Yudi udah makan nih. Ya tuh makan sama apa? Ada beef, telur, Beef, telur, ikan teri, teri. sama kacang telur. Oh, agak beda hari ini ya. Iya. Oke, mantap. Ada nasinya juga. jangan Oke, siap. Oke guys, kita sarapan ya. Udah ada sarapannya. Seperti biasa. Bikin kopi ini nih. Ini nggak di-endorse ya. Aduh. Jadi kita semalam tidur jam berapa ya? Ambil jam 2 ya. Keluar jam 2. Jam 2. Ya karena kebetulan nggak ada kerjaan. Malam gue jam berapa ya? Setengah 2-an kali ya. Lebih duluan tidur ya. Cuman bangunnya juga lebih duluan tadi. Jam berapa? Jam 4 udah bangun guys. 5:30. 6. Main HP, online, tidur lagi. Asik. Jadi ini sambil makan ya, kita ngobrol-ngobrol sama Yudi nih. Kita tuh ketemu berapa kali ya? Sering sih. Sering ya? Cuman waktunya sih nggak gini. Nggak bareng ya? Beda-beda ya. Beda-beda ya? Yang bareng baru sekarang ya? Nggak usah. Cuman kemarin kita kan Kemarin pulangnya juga pulang bareng tapi kontrak beda kan? Oke, sekarang gue mau nanya ya sama si Abang Yudi ini. Bang Yudi ini kan asal dari Bali ya? Tapi tinggalnya tinggal di Jambi. di Jambi. Kenapa bisa tinggal di Jambi? Kenapa nggak milih tinggal di Bali gitu? Sebenarnya enakan di Bali sih. Cuman karena kemarin ya kebetulan istri kan orang Jambi. Jadi kemarin istri pas pandemi ya puji Tuhan lahir anak kedua. Jadi istri memutuskan untuk lahiran di Jambi. Nah, menurut Bang Yudi nih ya, enak di Bali apa enak di Jambi? Ada orang Jambi juga nonton nih. Asik. Kalau untuk tempat sih, kalau masih di Indonesia ya masih enak sih semuanya, mau dimanapun. Cuman kalau untuk segi wisatanya masih bagusan Bali sih. Karena wisatanya Jambi agak kurang sih, karena mungkin karena belum berkembang ya. Karena kan Bali juga emang udah dicap sama pulau wisata ya. Iya. Kalau Jambi kan belum. Gitu. Tapi kalau untuk orang-orangnya ya semuanya welcome. Mau di Bali, Jambi pun sama. Cuman enaknya di Bali itu kemana-mana gitu kita dekat. Jadi mau main ke pantai ada, cuman Jambi kan pantainya belum ada. Ada Sungai Batanghari. Kalau Bali kan dikelilingi air ya. Gitu. Dikelilingi air guys. Nah sekarang di kapal ini udah berapa lama nih? Kerja di kapal nih? 2013 ya. 2013. Non stop itu. Enggak, kontrak nggak pernah putus. Nggak pernah putus ya? Cuma karena pandemi 2020 kemarin kita semua kan dipulangkan ya. Iya betul. Langsung saya juga kan. Terus kalau dulu kontrak berapa bulan? Di awal dulu waktu masih 2013 2014 kontrak 10 sampai 12 bulan ya. Oh sempat rasain ya 10 sampai 12 bulan ya. Nah setelah itu ada MLC 2006 itu. Jadi kontrak mulai dikurangi 9 bulan. Dan semakin kesini kontrak makin pendek ya? makin pendek, jadi makin enak dulu. Udah 8 bulan, kadang mesti 7 bulan juga kan. Lebih enak ya, lebih cepet ya, nggak kerasa ya. Ini makan guys ya. Ya cuman enaknya ya gitu, bisa pulang lebih cepat.
Tapi sebagai orang kapal sih kadang challenge kita tuh pas di rumah, pas lagi on vacation, kadang terlalu lama libur itu untuk segi finansial ya agak susah. Iya, karena kalau pelaut itu kan istilahnya apa? Dia kontrak misalnya 8 bulan nih guys ya. 8 bulan di kerja dan kemudian 3 sampai 4 bulan itu di rumah ya. Itu tanpa income. Jadi kalau misalkan nggak ada income lain ya memory aja ya. Gitu. Ini ngomong-ngomong nih. Ini kan telur mata sapi ya. Tapi gua baru tahu kalau mata sapi itu cuma satu ya. Masih mata sapi dua kan? Irit biasa. Irit, oke deh. Nah, terus sebelum kerja di kapal kerja di mana nih? Kalau sebelumnya sih sebelum 2013 dulu masih kerja di hotel sih di Bali di Aston. Hampir 2 tahun lah. Habis itu kemarin kerja di kapal sampai 2020. Nah kemarin itu pas pandemi karena kebetulan di Jambi, jadi kemarin kerja di Swiss Bell Hotel Jambi. Bell, kalau mau main ke Jambi taunya Swiss Bell Hotel Jambi itu termasuk salah satu hotel terbesar di Jambi lah. Orang Jambi nih, kalau kemarin ke Swiss Bell pasti ketemu ya, abang gini nih. Kemarin di Swiss Cafe, Swiss Cafe ya. Sampai Oktober lah. Setelah itu pindah ke B&B Lounge. Rekomen nggak tuh Swiss Bell? Pastinya. Pastinya ya. Nah tempatnya memang, maksudnya kalau dibanding kompetitor ya, kemarin di sana kan ada BW Luxury, ada Aston. Kalau untuk Swiss Bell sih masih untuk fasilitas dan treatment ke tamunya masih lumayan lah. Maksudnya lebih bagus. Kalau saya pribadi sih mungkin saya bilang termasuk di atas rata-rata lah. Dan tempatnya juga asik. Tempatnya asik ya. Terus harga kamarnya apa? Harga kamarnya itu terjangkau ya? Nah, kalau harga kamar beda. Itu tergantung dari jenis kamar sih. Tapi harga kamar kalau dibanding kompetitor masih lebih mahal Swiss Bell sih sebenarnya. Oh ya. Karena tapi emang itu kan udah punya nama juga sih sebenarnya. Nah, itu sesuai dengan fasilitas yang ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi landasan atau pola pikir utama kenapa harus kerja di kapal? Sebenarnya kalau kita yang sudah berkeluarga, untuk milih ke kapal itu second option lah. Betul. Karena kan kita masih mikir lebih enak kan, ada 2 pilihan. Maksudnya apa namanya, lebih milih dari finansial atau memang kita fokus untuk lebih dekat sama keluarga. Dan kemarin pun waktu masih di Swiss Bell dengan Pak Ivan Bakara yang sebagai GM, beliau juga sempat menasihati sih, maksudnya ngapain kerja keluar lagi, kan di sini udah enak, udah punya posisi kan. Cuman karena ya dari segi income kalau di sini memang jauh lebih menggiurkan lah, apalagi kita yang memang udah lama berkecimpung di pelayaran ya. Dan untuk pengeluaran juga nggak terlalu, tergantung kita ya sih, maksud gimana kita bisa memanage diri kita. Sebenarnya nggak ada pengeluaran kan, makan kita ditanggung, gratis ya, tempat tinggal disediakan, internet ada free internetnya. Betul. Ya cuman balik lagi, kadang namanya kita ya nggak mungkin kan kita kerja dapat gaji kita simpan semuanya kan, ya at least kita spend sedikit lah. Betul. Tapi di kapal tuh enaknya kita masih bisa lah nyimpan, masih kelihatan kalau kita untuk nyimpan. Terlebih lagi kita yang berkeluarga kayak gue nih punya istri kan, kadang kan kita gajian langsung kita kirim ke rumah, jadi memang ada yang memanage uang kita pas kita lagi megang uang, jadi kita sendiri yang megang. Kalau kita sendiri megang ya pasti habis. Kemudian untuk rencana kedepannya mau berapa lama lagi nih? Untuk rencana sih kalau bisa ya as soon as possible sih, maksudnya secepatnya. Tapi ada gambaran mau ngapain? Ya, nah pulang ini sih rencana mau nambah modal untuk usaha sih. Karena kebetulan di rumah istri juga lagi ngejalanin bisnis online sih, maksudnya masih ke thrifting sih, masih jual apa tuh? Jual baju anak sih. Di mana tuh? Jualnya di Shopee. Ya. Kalau boleh tahu, mereka pengen tahu nih, Shopee apa namanya?
di Shopee-nya, nama tokonya. Ara dan Yuri Freelog. Ara dan Yuri Freelog. Ya. Oke, kalau misalkan kalian kepo ya, kepoin aja tuh Shopee-nya apa Ara dan Yuri. Boleh di komen aja nanti Ya, bisa di komen dikasih boleh. tahu. Ya, Ara dan Yuri Vlog ya. Ya, Di komen aja komentar lebih lanjut ya. Thrifting baju anak sih, ada Kintan, ada Coach, ada Jumper. Oke. Itu dari semua branded sih. Kita lebih fokusnya ke branded sih, karena kan namanya orang tua lah, kayak gue lah. Kadang Iya. kan kita lebih Kita kasih anak itu tuh nomor satu lah ya. bukan barang baru lah. Karena kita kan pengennya ngasih yang terbaik untuk Yang terbaik anak. ya, Jadi memang betul. kualitas lah. Kalau untuk kualitas gue jamin terbaik. pasti luar biasa lah. Iya, Cuman betul, untuk kondisinya juga bagus ya. Memang sih itu barang bukan barang baru. Maksudnya bukan apa? Bukan keluaran baru gitu ya. Modelnya gitu. Itu kalau penasaran bisa cek nanti di instalasenya. Langsung aja ya, kepoin. Ara dan Yuri Vlog. Free love. Free love, free love. Free love guys, free love. Apa? Jadi terus nanti pulang dari sini coba fokus dulu. Nanti kalau misalnya masih butuh modal ya nanti balik lagi. Oke. Selagi kita masih diberi kesempatan ya, Iya. why not ya? Lagi Jadi masih enggak muda juga kan. jadi manusia betul. Selama kita masih dikasih kesempatan untuk bekerja, ya nggak usah munafik lah ya. Ada kesempatan yang kita ambil gitu ya. Selama itu halal, maksudnya selama itu tidak merugikan orang lain. Betul. Dan kita pun bisa jadi apalah sumber berkat buat keluarga kita ya. Oke. Oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang ya sama si Yudi. Yudi itu tadi makan duluan ya, tapi dia belum habis. Sedangkan gua makan belakangan, udah habis duluan guys. Oh, lihat. Laparnya beda. Ini. Jadi orang yang kayak Yudi banyak ya, nggak cuma dia juga, banyak juga lain. Nanti kita mau obrolin lah satu-satu ya, kita tanyain satu-satu. Biar kalau penasaran, kalau misalkan kalian penasaran ya. Oh ya, ada lagi pertanyaan lagi. Kalau misalkan mau ada dari mereka gitu pengen kerja di kapal, apa sih yang harus dipersiapkan? Hal pertama sih basic itu knowledge ya. Knowledge Maksud ya? gue knowledge itu ya karena kita kerjanya di luar Indonesia. Yang paling penting itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris guys. Jadi bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Bali, bukan bahasa Batak, tapi bahasa Inggris. Gitu. Sebenarnya sih bahasa Inggrisnya nggak harus yang maksudnya Nggak jago-jago amat ya? Nggak jago-jago Nah. amat. At least kita bisa komunikasi dua Bisa arah ngerti lah. lah ya, dua arah. Terlebih lagi namanya percakapan orang hotel dan percakapan restoran itu kan sebenarnya luang lingkupnya masih kecil daripada bahasa Inggris yang Betul. memang untuk general, untuk umum. Nah, yang kedua nanti yang pasti itu harus at least experience lah. Terlebih lagi kita tujuan kita maksudnya di bidang apa? Kayak nih gue, kita di bidang restoran, maksudnya sebagai pelayan lah. Ya, kita Jadi tahu kita ilmunya punya ya. pengalaman ya minimal setahun atau 2 tahun di Hotel dunia, ya, dunia perhotelan, dunia restoran gitu. Jadi tadi satu bahasa Inggris guys, yang kedua experience ya. Terus ada lagi? Nah, yang ketiga nanti kalau misalnya kedua itu udah make it, Ya. nanti kalau kita misalnya emang ada open vacancy, maksudnya ada lowongan, jadi kita bisa interview. Kalau misalnya lulus, nanti kan itu ada seleksi juga. Nah, kalau misalnya sudah lulus, nah dokumen lain itu enak, maksudnya tinggal ngikutin aja. Nanti kayak paspor, visa, Itu sih Simenbook, pelengkap aja ya. Itu cuma sebagai Oke, pelengkap aja. pelengkap Yang aja, terpenting dua hal itu. Nah, terus nanti kita memang lebih rajin gali informasi lah tentang di mana ada interview, di mana ada open vacancy untuk kerja di luar. Itu nggak menutup kemungkinan juga banyak choice-nya, maksudnya nggak harus kerja di kapal Harus di pesiar kapal. kayak kita, itu Bisa bisa, di kerja di darat darat juga, juga, ya. kayak di Maldives, di US pun bisa. Jadi intinya memang bahasa Inggris dulu, maksudnya karena kan itu bahasa internasional. Iya, betul. Karena kita naik pesawat terbang pun ngasih paspor, nanti ngomong sama custom pun pakai bahasa Inggris betul ya. Mau dimanapun itu, mau di Jepang, di China, mayoritasnya memang kita harus pakai bahasa Inggris. Dengerin ya buat kalian yang pengen kerja di kapal tadi, ya bahasa Inggris itu penting sama experience di hotel ya. Ya minimal kalian harus sekolah perhotelan lah ya. Iya, Gitu. Jadi ingat yang belum bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris karena Inggris itu penting guys, jangan sampai ketinggalan gitu Iya, ya. banyak juga sih kalau saran gue ya, sekitar saran aja. Iya. Kalau bahasa Inggris itu bisa kita pelajari dari berbagai hal. Terlebih lagi sekarang kita udah difasilitasi dengan smartphone ya. Smartphone ya, Jadi betul. yang pertama itu bisa kita setting dulu dari Settingnya ke bahasa HP Inggris kita ya. ke bahasa Inggris. Untuk membiasakan kita ya dengan bahasa benar. Inggris. Nah, yang kedua kita biasa nih nonton film Hollywood, nih, Marvel, apalah segala macam. Nah, di sanalah kesempatan kita bikin untuk ya matchingin belajar. gitu ya. Iya. Kan ada terjemahannya tuh.
jangan baca dengerin juga dia ngomong apa ya. Terlebih Gitu. lagi karena kita terbiasa mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris, jadi nanti lebih memudahkan kita untuk mendengarkan orang secara langsung. Betul, betul, betul. Karena banyak juga yang gue lihat pengalaman ya, orang itu sarjana Inggris, dia tuh pintar dalam hal writing, maksudnya dia pintar dalam hal menulis segala grammar, vocabulary. Cuman kadang ketika mereka ketemu sama, ya mohon maaf, bule ya. Jadi ketika mereka ketemu sama bule ngomong bahasa Inggris, nah itu kan aksen orang tuh beda-beda. Amerika, Eropa, British, Australia, apalagi Asia. Kadang aksen itu memang sangat berbeda. Nah itu juga mempengaruhi bahasa. Jadi banyak orang yang, ya mohon maaf, kayak sarjana Inggris itu mereka kadang masih kalah berbicara kalau ketika ketemu sama maksudnya orang yang memang mother language-nya bahasa Inggris. Kayak dulu juga gue belajar bahasa Inggris dari lagu tuh. Iya, sama gue juga dari lagu. Karena senang denger musik, terus nyanyi-nyanyi tuh yang ngomongin aja Inggrisnya gitu kan. Kalau kita udah seneng sama lagu itu, kadang kayak gue nih pengalaman. Kadang gue ini cari di Google Translate apa sih artinya nih, kayak lagunya apa sih artinya. Jadi dari sana kadang 1 atau 2 kata tuh pasti nyangkut di kepala, maksudnya oh ini berarti ini artinya kemarin. Ya, intinya sih kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Inggris dan nggak mau jadi beban, kamu cari apa yang kamu suka ya, lalu sisipkan bahasa Inggris ke dalamnya gitu. Jadi lebih gampang lah Jadi nantinya. banyak cara lah untuk kita belajar. Yang penting ada kemauan aja sih. Yang penting ada kemauan. Habis itu jangan lupa kalau sudah banyak punya kosakata, jangan lupa belajar sedikit-sedikit dipraktisin. Kalau misalnya ruang lingkup di tempat kerja atau memang kayak gue nih di Jambi, jujurnya aja ya, gue di Jambi nggak pernah gue pakai bahasa Inggris. Maksudnya ketika gue kerja di Swissbell Jambi, mayoritas orang sana kan orang lokal juga. Jadi sama sekali nggak pernah komunikasi pakai bahasa Inggris. Paling bahasa Indonesia yang kadang bahasa Jambi juga. Ya lumayan juga sih bisa bahasa Jambi. Jadi memang itu mempengaruhi sekali. Jadi lebih enaknya kita kalau kita punya teman atau memang punya kolega, meskipun itu bukan orang Jambi atau maksudnya mohon maaf kok Jambi lagi, maksudnya kalau memang dia berada di luar ya, jangkauan kita, kan kita ada smartphone nih. Sekali coba aja berbicara pakai ya bahasa Inggris lah, sekalian kita untuk belajar membiasakan diri. Iya, dan memperlancar ya. Iya. Oke, so itu guys tadi masukan dari Bang Yudi ya. Jadi dengerin buat kalian yang belum belajar bahasa Inggris, belajar ya, karena tentunya manfaatnya besar sekali ya. Dan juga buat yang mau kerja di kapal, tadi bahasa Inggris juga harus ada experience tentunya. Dan kalian bisa searchingnya di Google ya, di web gitu lah gimana caranya. Oke, jadi sampai sini aja pagi ini ya, karena makan gue udah habis nih. Oke, kita ketemu lagi nanti.